Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Hamdani. Di sini saya ingin sedikit menjelaskan tentang infeksi saluran kemih. Infeksi saluran kemih itu sendiri adalah sebuah proses terjadinya inflamasi atau infeksi di saluran kemih yang disebabkan oleh mikroorganisme patogenik atau mikroorganisme yang menyebabkan penyakit dalam traktus urinarius atau dalam sistem urinaria dengan gejala atau tanpa gejala-gejala yang ada. Etiologinya seperti reflux uretrovesikal, kontaminasi fekal, hubungan seksual, pemasangan alat, status urin, dan obstruksi. Tanda gejalanya seperti apa? Tanda gejalanya ISK bagian bawah atau sistitis. Pertama, nyeri dan rasa panas ketika berkemih. Kedua, hematuria dan nyeri punggung juga biasanya sering terjadi. ISK bagian atasnya atau pyelonephritis seperti demam, menggigil, nyeri panggul, dan nyeri ketika berkemih. Bagaimana penata laksanaannya? Menurut Smeltzer dan Bare tahun 2002, secara farmakologinya mengatasi infeksi dengan antibiotik. Secara non-farmakologinya dianjurkan untuk tidak menahan kencing, meningkatkan hygiene terutama pada saluran kemih, dan meningkatkan asupan cairan. Komplikasi yang sering terjadi seperti gagal ginjal akut, gagal ginjal kronis, dan sepsis. Klasifikasi. Yang pertama, pada kandung kemihnya, sistitis. Sistitis yang paling sering disebabkan oleh menyebarnya infeksi dari uretra. Sistitis paling sering disebabkan oleh bakteri E. coli yang biasanya dalam diare. Yang kedua, uretra atau uretritis. Uretritis adalah suatu infeksi yang menyebar naik yang digolongkan sebagai gonoreal atau non-gonoreal. Paling sering disebabkan oleh Neisseria gonorrhea. Yang ketiga, ginjal atau pyelonephritis penyakitnya. Pyelonephritis, infeksi traktus urinarius yang bagian atas yang merupakan infeksi bakteri pada ginjal. Manifestasi klinisnya, yang pertama, pyelonephritis akut. Infeksi pada ginjal dapat menyebabkan rasa sakit pada punggung atas dan panggul, serta demam tinggi, gemetar akibat kedinginan, dan mual atau muntah. Lanjut, sistitisnya, inflamasi atau infeksi pada kandung kemih dapat menyebabkan rasa tekanan pada pelvis, ketidaknyamanan pada perut bagian bawah, rasa sakit pada saat urinasi atau saat mengeluarkan urin, bau yang menyengat dari urin itu sendiri. Lalu yang ketiga, uretritis adalah sebuah inflamasi atau infeksi pada kandung uretra yang menimbulkan rasa terbakar pada saat urinasi. Jadi pada saat mengeluarkan urin itu menimbulkan rasa seperti terbakar. Lanjut pada terapi dan pemberian antibiotik untuk membunuh bakteri gram positif maupun gram negatif. Penata laksanaan dan terapi infeksi saluran kemih pada usia lanjut. Yang pertama, terapi antibiotika dosis tunggal. Yang kedua, terapi antibiotika konvensional 5-14 hari. Yang ketiga, terapi antibiotika jangka lama 4-6 minggu. Diagnosa keperawatan. Yang pertama, ada gangguan eliminasi urin berhubungan dengan penurunan kapasitas urin. Yang kedua, nyeri akut berhubungan dengan pencedera fisiologis. Yang ketiga,
Ansietas berhubungan dengan kurang terpaparnya informasi. Intervensi keperawatannya pertama, identifikasi faktor yang menyebabkan inkontinensia atau infeksi urin. Monitor eliminasi urin seperti frekuensi, konsistensi, aroma, volume, dan warnanya. Catat waktu-waktu yang haluaran dan haluaran berkemih serta ajarkan tanda dan gejala ISK. Lalu kolaborasi pemberian obat dan sepositoria uretra jika perlu. Yang kedua, identifikasi skala nyeri. Identifikasi respon nyeri nonverbal. Monitor efek samping penggunaan analgetik. Lalu fasilitasi istirahat yang cukup. Lalu pertimbangkan jenis sumber nyeri dalam pemilihan strategi meredakan nyeri itu sendiri. Lalu kontrol lingkungan yang memperberat rasa nyeri seperti suhu ruangan, pencahayaan, dan kebisingan. Yang ketiga, identifikasi kemampuan mengambil keputusan. Seperti monitor tanda-tanda ansietas, ciptakan suasana terapeutik untuk menumbuhkan sebuah kepercayaan. Lalu temani pasien untuk mengurangi rasa kecemasan pada pasien. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.